Pixel 10a ini cukup bikin gua galau ya. Di satu sisi, peningkatan speknya nggak terlalu banyak dibanding pendahulunya, Pixel 9a. Tapi di sisi lain, gue juga cukup excited. Karena dari berita yang beredar akhir-akhir ini, ada kemungkinan HP Google Pixel bisa masuk resmi ke Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah Pixel 10a ini bakal jadi salah satunya? Dan kalau beneran masuk, masih bisa bersaing nggak sih sama kompetitor di kelas harganya? Yuk kita bahas. Oke, buat unboxing kali ini ada yang spesial karena boxnya yang datang gede banget. Apa aja isinya? Ada topi, kepala charger 67 watt, case, sama HP. Kenapa bisa banyak isinya? Karena gue beli pas PO di Google Store Singapura dan promonya emang dapat topi, kepala charger, sama case. Buat boxnya sendiri masih sama kayak pendahulunya dengan gambar HP yang madep belakang. Terus cara bukanya tinggal tarik pil kecil di bawah sini aja. Di dalamnya langsung disambut sama HP-nya yang kita singkirin dulu. Terus di bawahnya ada kabel Type-C to Type-C, SIM ejector, sama kertas buat bungkus gorengan. Begitu dinyalain langsung bertatapan sama logo Google dengan Pixel UI berbasis Android 16. Lanjut setup awal kayak biasa, pilih bahasa, sampai regi sidik jari. Dan wow, app bawaannya minimalis banget ya. Cuman kemakan 17 GB dari total 128 punya gua. Habis itu diminta update software juga sekitar 920 MB. Dan terakhir, mari kita lihat case-nya sejenak, yang simple doang sih. Dibungkus kertas sama kayak HP-nya. Feel sentuh case-nya sih enak. Lembut gitu pas diusap-usap gini. Dan cukup solid, nggak yang lentur. Cuman karena lembut tadi jadi agak sedikit licin. Impresi gue sama HP ini udah pasti mirip banget sama 9a. Tapi yang bikin beda di sini tuh kamera modulnya yang sama sekali nggak ada bump. Kayak nyatu aja gitu sama back HP-nya. Dan kalau dibandingin sama 9a, masih ada nongol keluar ya, meskipun ya tipis banget juga. Udah hampir lupa gue gimana rasanya pakai HP dengan modul kamera rata. Di tengah gempuran pada berlomba-lomba gedein kamera modul. Ada yang bulat gede, ngotak, memanjang ke bawah, dan lain sebagainya. Dan karena dia mendem, kalau ditidurin di meja jadinya rata aja, nggak ada goyang sama sekali. Walaupun disentuh bagian ujung-ujungnya. Ini satisfying banget. Buat material framenya dari aluminium dan backnya plastik daur ulang yang matte finish. Tapi feel backnya nggak terlalu plastik banget sih. Di sebelah kanan HP ini ada tombol power dan volume yang selalu kegocek gua kalau udah lama nggak pakai HP Pixel. Karena kebanyakan HP lain, tombol volumenya di atas baru volume. Tombol volumenya di atas baru power. Jadi butuh waktu buat biasain. Terus di atas ini ada mic, di bawah speaker sama port Type-C, dan di kiri ada slot SIM card yang cuman ada satu ya, bukan dual dan nggak bisa tambah memori juga. Lanjut kita ke bagian depan yang punya layar compact 6,3 inch dengan bezel yang tipis dong untuk standar HP 5 tahun lalu. Dan kalau dibandingin sama versi Pro-nya, secara ukuran mirip karena sama-sama di 6,3 inch dengan bezel yang tentu lebih tipisan di Pro. Tapi walaupun gitu, bezel di Pro nggak bisa dibilang tipis sih, lebih ke ya standar aja. Cuman yang gue kurang suka dari versi Pro-nya adalah frame-nya yang glossy ya, jadi lebih gampang nempel sidik jari. Terus sudah digenggam enak karena compact, beratnya juga termasuk enteng di 183 gram, terpaut 24 gram dari Pixel 10 Pro di 207 gram. Oke, buat spesifikasi, teman-teman bisa langsung lihat di layar aja. Kalau dibandingin sama pendahulunya Pixel 9a, hampir sama persis. Malah kayaknya lebih cocok seri ini dibilang Pixel 9b kali ya. Dari sisi layar ada sedikit peningkatan, brightness-nya yang terang, mau peak ataupun HDR, sekitar 200-300 nits. Terus perlindungan layar juga naik, sekarang Gorilla Glass 7i, dari sebelumnya GG3. Kalau buat chipset masih sama, Tensor G4 yang nggak naik level. Padahal chipset terbaru Google udah ada yang Tensor G5 loh, di Pixel 10 dan 10 Pro. Yang kalau gua tes skor Antutu-nya dapat di 1,3 juta. Skor ini mendekati Snapdragon 7 Gen 4 Vivo V70 di 1,4 juta yang baru aja gua review kemarin. Kapasitas baterainya masih sama di 5100 mAh, tapi secara charging lebih cepat. Ngecas kabel dari 23 ke 45 watt dan wirelessnya dari 7,5 ke 10 watt. Nambah secuil aja nih. Tapi ya lumayan daripada nggak ada sama sekali. Untuk kamera masih sama dan spek lainnya ini udah HP 5G, eSIM, stereo speaker dengan 7 tahun update software.
Ya, walaupun hitungannya ini HP budget, tapi ada beberapa hal kecil yang gue apresiasi tetap Google kasih ke HP ini. Kayak support eSIM, USB 3.2, stereo speaker, update software panjang, dan frame-nya dari metal. Terlihat sepele, tapi justru detail-detail kecil gini yang bikin pengalaman pakai hariannya makin nyaman. Beda sama HP budget lainnya yang sering dilupain. Ya, walaupun kalau ngomongin harga, budgetnya HP Google ini nggak bisa dibilang murah juga. Oke, jadi gue sempat pakai HP ini buat macem-macem dan ada beberapa hal yang pengen gue share di sini. Pertama, dari sisi kualitas, terutama video, dynamic range-nya sih nggak usah diraguin lagi. Mau kamera depan ataupun kamera belakang, yang kalian bisa lihat di sini, transisi dari backlight ke normalnya cukup mulus, dari muka gue yang agak gelap sampai normal. Terus ada dua hal yang gue baru nge di video selfie. Pertama, pas di preview, gambarnya cukup gempa ya, bisa dilihat goncangannya. Tapi seperti yang kalian lihat saat udah jadi, stabil-stabil aja tuh. Sama satu lagi, untuk kondisi backlight gini, gue berasa kayak ada pemrosesan di muka gue gitu yang lebih dicerahin. Oh ya, kalau buat resolusi video, HP ini bisa shoot 4K 60 kamera belakang dan 4K 30 kamera depan. Ayo foto mah buat YouTube, masuk YouTube, ayo foto 1, 2, malu-malu. Untuk fotonya nggak usah diraguin lagi lah ya, walaupun nggak ada collab-collab gitu, tapi hasilnya udah bagus banget, mau kamera belakang ataupun selfie-nya. Terus walaupun HP ini nggak punya lensa khusus buat makro, tapi mereka punya fitur yang namanya makro focus. Dan hasilnya cukup bagus loh, detailnya juga dapet. Nggak cuma di foto, tapi di video juga. Kalau dari sisi fitur nggak banyak berubah juga. Sempet cobain Gemini Live, gue suruh doi kasih rekomendasi ke adek gue yang galau pilih tas mana. Gemini, tolong bantuin adek gue buat tentuin tas mana yang paling cocok. Yang mana? Halo, kedua tas itu kelihatannya sama-sama bagus dan fungsional. Sampai si Gemini ini bisa tahu lebih cocok buat adek gue yang lagi pakai kardigan. Mungkin cocok buat adek kamu yang lagi pakai kardigan itu. Nah, kira-kira adek kamu bakal pilih pakai tasnya buat apa ya? Dan lebih Cuman gue jadi kesian sih sama Gemini. Jadi yang mana? Minta maaf sama Gemini dulu, nggak ngikutin. Betul guys, kalau kalian suka tiap video review ada segmen keluar pakai HP-nya langsung kayak gini. Jangan bosan-bosan kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Dan lanjut, ada Circle to Search yang kedapatan fungsi baru, yaitu bisa mendeteksi beberapa macam objek. Namanya Find the Look. Jadi bakal dipecah nih bajunya apa, celana, dan aksesoris lain. Cuma ini baru sebatas fashion aja. Kalau foto lain, misalnya meja kerja gitu, dia cuma kasih tahu ada apa aja di fotonya. Bukan yang di search satu-satu kayak fashion tadi. Cuman selebihnya masih sama. Ada best take buat ubah muka kita yang lagi merem atau jelek jadi normal. Terus ada add me yang ngebantu banget kalau nggak ada orang lain yang bisa dimintain foto. Dari foto ini, dan digabung jadi gini dong. Nggak kelihatan editan, tapi emang tangan gue terlalu lebar aja bukanya. Habis itu ada kamera coach yang bantuin arahin ambil foto yang menarik. Cocok buat emak bapak kita yang kurang update. Gue juga sempat cobain HP ini buat IG story ya, dan langsung rekam dari aplikasi IG-nya. Dan hasilnya nggak bisa dibilang gempa, tapi nggak bisa dibilang mulus juga. Cuman yang jelas nggak sakit mata sih kalau ditonton story-nya. Terakhir OOT dikit, gue mau nanya tentang bezel tebal ini ke kalian deh. Nah guys, bezelnya wadidaw ya. Jadi kalau kalian misalnya disuruh pilih HP dengan bezel tebal kayak gini tapi simetris, atau HP yang bezelnya lebih tipis tapi dagunya lebih tebal, ayo kalian tim yang mana nih? HP ini punya 4 warna ya, ada lavender, berry, fox, sama obsidian. Kalau dibandingin sama Pixel 9a, sekilas kelihatannya mirip, tapi sebenarnya beda juga. Misalnya di Pixel 10a ada warna berry yang merahnya lebih nyala, sementara di Pixel 9a ada peony yang merahnya agak pudar dan lebih condong ke pink gitu. Dari list warna di website mereka juga kelihatan ya, yang bener-bener sama itu cuma di obsidian aja. Cuma yang lebih menarik dari warna sebenarnya justru harganya. Karena buat ukuran HP budget, bandrolnya itu udah nggak bisa dibilang murah-murah amat. Di Google Store Singapura, Pixel 10a ini mulai dari Singapura dolar 799 atau sekitar 10,5 juta rupiah. Dan fun fact, harga Pixel 9a-nya kok masih sama ya? Apa udah ditelantarin tuh? Oke lanjut, kebetulan buat unit gua ini belinya lewat Shopee. Setelah pakai voucher dan lain-lain, jatuhnya jadi sekitar 630 Singapura dolar atau kurang lebih 8,3 jutaan.
Plus dapat bonus-bonus yang kalian lihat tadi di awal. Jadi kalau dapat harga promo kayak gini, value-nya jelas lebih menarik. Tapi ya kalau dilihat dari angka segitu, harganya emang udah setara mid-range zaman now ya. Kayak Vivo V70 kemarin yang baru rilis di harga 9 juta. Nah terus pertanyaannya, apakah HP ini bakal resmi masuk Indonesia, Bang? kalau lihat kondisi beberapa tahun ke belakang, jelas cukup mustahil. Karena Google Pixel tuh sering kepentok sama regulasi dan urusan TKDN. Jadi walaupun peminatnya ada, jalur resminya nggak kebuka. Kita mesti beli dari luar negeri. Tapi sekarang kondisinya mulai beda setelah ada kerjasama dagang baru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang garis besarnya bikin akses barang-barang AS ke Indonesia jadi lebih longgar. Ini sebenarnya bakal jadi pro kontra juga. Di satu sisi, konsumen bisa seneng karena pilihan produknya makin banyak. Tapi di sisi lain, pasti ada juga yang ngerasa nggak adil buat brand-brand lain yang udah bangun pabrik dan investasi lebih dulu. Cuma gue nggak bakal bahas tentang ini ya, udah beda topik sendiri. Paling balik lagi ke pertanyaan awal, jadi mungkin nggak Pixel 10a masuk resmi? Menurut gue, mungkin. Dan peluangnya sekarang lebih kebuka dibanding dulu. Cuman sekali lagi ingat, ini masih kemungkinan. Karena sampai video ini dibuat, belum ada pengumuman resmi dari Google Indonesia. Kalaupun nggak di Pixel 10a, mungkin seri-seri Pixel selanjutnya? Dan kalau nanti beneran masuk dengan harga sekitar 8-9 jutaan, menurut gua HP ini masih bisa cukup menarik buat orang-orang yang pengen rasa Pixel. Terutama softwarenya, kamera, dan update panjang. Menurut teman-teman gimana? Kalau Pixel 10a ini beneran resmi masuk Indonesia, bakal kalian lirik gak? Dan kira-kira saingan utama Pixel 10a ini siapa? Coba kasih tahu di komen. Bakal seru banget dengar pendapat teman-teman semua.